Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyi hadhil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak bosan-bosannya untuk membasahi bibir dan lidah kita untuk memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati hidangan Ramadan di tahun ini. Begitu banyak keagungan dan rahmat Allah yang dicurahkan pada bulan yang terbaik ini, dan barang siapa yang memperoleh keberkahan Ramadan hingga akhir dari bulan Ramadan ini, maka sungguh dia telah memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Telah diampuni dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka sesungguhnya seseorang yang berhasil memaknai bulan Ramadan satu kali saja dalam kehidupannya, maka itu sudah cukup menjadi sebuah prestasi yang luar biasa, menjadi sebuah penutup dari kehidupannya. Kalau memang dia meninggal sesudah dia menyelesaikan bulan Ramadan, maka itu sudah cukup menjadi jaminan dirinya mendapatkan kebahagiaan, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bulan Ramadan itu dengan kebaikan yang sangat banyak. Seseorang yang merugi adalah ketika bulan Ramadan berlalu dari hadapannya sementara dosanya masih belum diampuni. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan untuk bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan ini. Salat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan orang-orang yang dengan istiqomah meniti jalan sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kisah Nabi Musa, kita berbicara tentang tema yang oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan lebih daripada tema-tema yang lain. Ada perhatian yang harus kita berikan lebih pada kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran, karena Allah mengulang-ulang kisah tersebut di berbagai surat-surat dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa setidaknya muncul ada di 10 tempat dan disebutkan nama beliau di dalam Al-Quran kurang lebih 136 kali. Penyebutan yang paling banyak di antara nabi-nabi yang lain. Ada pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran ketika kisah Nabi Musa ini diulang dengan sedemikian rupa. Bahkan terkadang satu tema itu diceritakan dengan angle yang berbeda, karena memang kebutuhan Rasulullah SAW terhadap ibrah dari masa lalu itu mirip kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW, itu memiliki kemiripan dengan yang dialami oleh Nabi Musa. Maka amat sangat penting ketika kita mengkaji kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran, tidak hanya dengan Fir'aun, tapi dengan Qarun, dengan Haman, dengan Bani Israel dan lain sebagainya, untuk melihat pola. Karena pola ini kalau sudah kita tangkap, ini akan menjadi sebuah pelajaran kalau kita menghadapi kasus yang serupa. Seperti inilah kira-kira sejarah itu memberikan panduan. Kita lihat pada peristiwa Perang Hunain, tatkala Rasulullah SAW membagikan ghanimah yang sangat banyak itu kepada para pembesar Quraisy, karena mereka baru masuk Islam.
pembagian yang sangat tidak berimbang. Orang-orang Quraisy yang masih kerabat Rasulullah diberikan ghanimah yang sangat banyak, sementara orang-orang Ansor yang menolong Islam dari awal itu mendapat bagian sedikit. Maka muncul pembicaraan di kalangan Ansor, ini pembagian yang tidak adil. Ini pembagian yang tidak didasarkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mendengar perkataan ini segera menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah begitu mendengar berita ini, muka beliau merah padam sambil menahankan amarah. Kalau begitu siapa yang akan berlaku adil? Kalau Allah dan Rasulnya tidak bisa berlaku adil. Ini ungkapan kemarahan Rasulullah SAW yang dinodai kehormatannya oleh perkataan tersebut. Tapi Rasulullah SAW kemudian menutup hadis beliau itu dengan rahimallahu Musa wa laqad udiya aktsar min dzalika fasabar. Semoga Allah merahmati Musa. Musa telah disakiti lebih dari ini dan beliau bersabar. Artinya kisah yang ada pada diri Musa itu memberikan ketenangan pada Rasulullah. Ini belum seberapa. Ini belum seberapa dibandingkan apa yang dilakukan oleh Bani Israel terhadap Musa. Inilah yang harus kita temukan polanya. Bagaimana mempolakan sejarah itu agar menjadi sesuatu yang hidup, yang merubah hidup dan memberikan penerangan hidup. Dan ini akan banyak kita jumpai pada para sahabat. Dan sebenarnya Rasulullah SAW ketika meniti fase-fase dakwah beliau amat sangat banyak mengambil pelajaran dari kisah di dalam Al-Quran, khususnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran adalah kisah yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi disebutkan oleh Ustaz Budi, kisah Nabi Yusuf itu kisah paling panjang, paling runtut, tapi hanya di satu tempat selesai. Dari mulai awal sampai akhir. Jadi ada mukodimahnya, ada khitamnya, ada prolognya itu sampai epilognya. Kalau kisah Nabi Musa itu tersebar di banyak sekali surat dan hanya dikutip. Ini di episode ini di episode ini di episode ini. Jadi bertebaran. Kalau kita amati kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran itu mempunyai beberapa episode. Yang pertama yang banyak dikisahkan beliau dengan Fir'aun. Kemudian ada dengan Korun. Kemudian ada dengan Samiri. Kemudian ada dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian ada dengan Bani Israel sendiri. Dan semuanya memiliki tema kisah yang sangat menarik dan membawa pelajaran yang sangat mendalam sebagai sebuah panduan kita untuk beragama. Karena ini diceritakan oleh Al-Quran. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mendidik diri kita itu tidak hanya dengan menjelaskan hukumnya, ahkamnya, tapi lewat ceritanya. Dan bukan sebuah kebetulan ketika isi kandungan Al-Quran itu didominasi oleh cerita. Ragam tema dalam kisah Nabi Musa, episode Nabi Musa dengan Fir'aun itu berkaitan dengan kekuasaan, kesombongan, dan kezaliman. Inilah yang hari ini akan kita kaji insya Allah. Kemudian dengan Korun, itu fitnah kekayaan. Fitnah bagaimana pintu dunia yang dibuka bagi seseorang itu kerap kali menjadikan seorang hamba yang soleh ini menjadi hamba yang toleh ketika ilmunya tidak meningkat seperti hartanya. Kemudian yang ketiga, kisah Samiri, yaitu fitnah dalam beragama. Bagaimana mungkin Bani Israel yang sedemikian banyak mendapatkan bukti-bukti kenabian
dari Allah Subhanahu wa taala atas kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, melihat laut yang terbelah, kemudian diberikan makanan mana, salwa dan lain sebagainya, itu dengan sangat mudah itu berpaling dari akidah yang benar hanya karena apa? Hanya karena ajakan dari Samiri. Mereka kemudian menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Kemudian Nabi Khidir, ini kisah yang menarik juga, bagaimana seorang dai itu bukan aib ketika dia khilaf kalau diikuti dengan pertaubatan dan perbaikan diri. Lihat dalam kisah Nabi Musa yang mencari Nabi Khidir, ini kisah yang sangat luar biasa bagi kita tulabul ilmi. Nabi Musa ini beban dakwahnya itu sudah sedemikian besar, tapi karena ada satu ilmu yang harus dikuasai oleh Nabi Musa meluangkan waktunya untuk meninggalkan sementara mencari guru yang belum tahu di mana keberadaannya. Itu mencari tempat yang sangat jauh, harus menyeberangi lautan. Petunjuknya hanya pertemuan dua lautan, kalau makanan yang dibawa itu, ikannya itu hidup dengan cara yang ajaib. Itu saja petunjuknya. Ternyata begitu bertemu dengan Nabi Khidir ini, hanya dengan 3 ujian saja Nabi Musa menyerah. Hanya dengan 3 ujian saja. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat itu menyayangkan kalau seandainya saja Nabi Musa itu bersabar, tentu akan lebih banyak pelajaran lagi. Hanya dengan 3 ujian saja. Tapi di sini sudah cukup untuk memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya Nabi Musa itu ketika mencari guru yang bisa mengajarkan ilmu, itu pencariannya yang luar biasa. Berjalan selama bertahun-tahun, kemudian menemuinya dengan cara yang sulit. Ketika bertemu dengan sangat beradab menyampaikan hajatnya. Kemudian ketika diberikan syarat itu diterima tanpa penolakan. Ketika kesalahan itu berasal dari diri beliau langsung menyampaikan udzur. Ketika kesalahan itu terulang lagi, beliau tahu diri bahwasanya beliau sudah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya. Maka di kesalahan ketiga, langsung Nabi Musa yang menyatakan diri tidak bisa lagi mengikuti. Dan itu dibenarkan oleh Nabi Khidir, bahwasanya tiga peristiwa yang dialami oleh keduanya itu sudah cukup sebagai bekal bagi Nabi Musa bahwasanya ada orang yang lebih berilmu di atas muka bumi ini. Di atas orang yang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi. Kemudian Bani Israel ini banyak sekali ragamnya ceritanya tentang penyembelihan sapi, kemudian manna wa salwa. Kemudian ketika hendak memasuki Baitul Maqdis, mereka dengan kekeras kepalaannya mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun, dan lain sebagainya. Kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran itu tersebar di beberapa surat, di antaranya surat Al-Baqarah, surat Asy-Syu'ara, surat Thaha, surat An-Nazi'at, surat Al-Qasas, surat Al-Anbiya, dan beberapa surat yang lain. Kemudian Fir'aun yang menjadi musuh Nabi Musa yang akan hari ini ingin kita kaji, bisa kita katakan sebagai simbol kezaliman sepanjang masa. Isyarat dari surat Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan jalan yang lurus menuju jalan yang diridhoinya. Caranya yaitu dengan membuka lembaran sejarah, karena di dalam sejarah ada jalan hidup umat-umat terdahulu yang nyata-nyata kesesatannya dan nyata-nyata sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maka di dalam Al-Qur'an ada kisah-kisah orang-orang soleh yang berhasil menjalani kehidupan mereka di atas keridhaan Allah. Sebagaimana ada juga kisah-kisah orang yang
orang-orang yang toleh, orang-orang yang zalim, yang kisah hidupnya itu mereka berakhir dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama selain orang soleh di dalam Al-Quran ada Fir'aun, ada Abu Lahab, ada Haman, kemudian ada siapa lagi? Ini berapa nama-nama orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala tapi disebut di dalam Al-Quran. Jadi tidak semua yang disebut di dalam Al-Quran itu baik, tapi ada sesuatu atau seseorang yang disebut di dalam Al-Quran untuk diambil pelajaran bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang tidak baik dan jangan ikuti jejak mereka. Fir'aun itu mengumpulkan di dalam dirinya kesesatan dalam akidah, kemudian kezaliman di puncak kezaliman, kemudian menolak kebenaran walaupun sudah diberikan peringatan. Sihir dan perdukunan. Seorang penguasa yang bisa mewujudkan semua apa yang diinginkannya, itu justru tidak tahu ini apakah menjadi sebuah pola dalam sebuah kepemimpinan yang absolut. Semakin kokoh kedudukan seseorang, semakin dia itu terjerumus lebih dalam ke dalam khurafat. Apakah ini menjadi sebuah pola? Wallahu alam. Tapi yang jelas, Fir'aun yang kekuasaan dunia ada di dalam genggamannya, teknologi yang dicapai dalam imperiumnya itu sudah sedemikian rupa memberikan warna dalam peradaban dunia, tapi dia masih melindungi kekuasaannya itu dengan para penyihir yang ada di sekelilingnya. Perhatikan kerusakan yang ada pada seorang pemimpin yang sudah di puncak kepemimpinannya. Kemudian kekuasaan yang absolut itu cenderung menjadikan memandang rendah orang lain atau ras lain. Kalau perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun di Bani Israel ini dimulai sejak melihat fenomena Bani Israel yang pertumbuhannya itu amat pesat. Bani Israel itu dimulai kisahnya di negeri Fir'aun itu ketika dibawa oleh Nabi Yusuf. Nah, jadi 12 anak Yakub itu dibawa semuanya ke Mesir dan mereka adalah bangsa yang produktif, beranak pianak, sehingga itu mengancam eksistensi dari penduduk Kipti asli. Maka kemudian pemerintah atau negara mengeluarkan sebuah aturan bahwasanya orang Bani Israel itu harus menahan laju pertumbuhannya. Nah, bidan-bidan yang ditugaskan oleh negara itu disuruh kalau laki-laki yang lahir itu suruh bunuh, kalau perempuan dibiarkan. Rupa-rupanya wanita Bani Israel ini kuat-kuat. Tidak melalui persalinan pun akhirnya lahir. Bidan pun tidak berani kemudian kalau seperti itu. Maka kemudian di puncak kekalutannya muncul keputusan dari Fir'aun bahwasanya setiap bayi laki-laki yang lahir itu harus dibunuh. Ini berlangsung selama bertahun-tahun. Lama-kelamaan muncul generasi yang didominasi oleh wanita. Sementara orang-orang Mesir itu sangat kuat bergantung pada komunitas atau bangsa Yahudi untuk melayani negara mereka. Maka kemudian muncul usulan kepada Fir'aun bahwasanya ini bukan sesuatu yang baik. Orang-orang generasi tua ini akan habis. Sementara yang penerusnya ini didominasi oleh perempuan. Maka kemudian peraturan dirubah lagi. Tahun ini laki-laki dibunuh, tahun berikutnya tidak. Tahun berikutnya terjadi, tahun berikutnya tidak. Dan Nabi Musa, qadarullah itu lahir di tahun pemberlakuan bayi laki-laki dibunuh. Dan Nabi Harun itu lahir di tahun istirahat. Tahun istirahat. Jadi perbudakan itu dimulai dari situ. Kemudian mengaku sebagai Tuhan. Ini puncak dari kesombongan seorang pemimpin
yang menguasai atau yang menggenggam dunia di tangannya. Maka berhati-hatilah ketika seorang pemimpin itu terwujud semua keinginannya. Kalaupun tidak seorang pemimpin, maka dalam skala kecil saja, seseorang yang segala keinginannya itu terwujud, semua keinginannya itu disokong oleh fasilitas, ini akan sangat mudah memunculkan perasaan yang mirip seperti Fir'aun. Dan ini adalah Fir'aun kecil. Fir'aun kecil. Menolak kebenaran, mengaku sebagai Tuhan, merasa bisa melakukan semua hal. Merasa bahwasanya semua yang ada pada dirinya itu sudah cukup untuk melayani kehidupannya. Kemudian memandang rendah manusia, kemudian di sisi lain dia memperkuat diri dengan hal-hal yang membatalkan agamanya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenal pola sejarah, sebenarnya kita sedang mengenal sunatullah dalam roda kehidupan. Orang-orang semacam Fir'aun akan sangat mudah kita jumpai ada di setiap zaman, atau paling tidak karakternya adalah karakter Fir'aun, karena Al-Quran ingin mengejarkan kepada kita bahwasanya pola sejarah itu kalau kita sederhanakan dalam kacamata Islam, itu adalah sunatullah. Sebagaimana ada Fir'aun, di situ ada pula Musa. Setiap kejahatan itu pasti akan hancur dengan kebenaran. Setiap orang yang membawa kebenaran, walaupun di awalnya itu mengalami kepahitan perjuangan, di akhirnya akan mendapatkan manisnya perjuangan. Maka mengenal sunatullah dalam roda kehidupan itu adalah spirit yang ingin dibangkitkan dari kisah yang ada di dalam Al-Quran, terlebih dalam kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini. Fir'aun adalah simbol dari kejahatan, kezaliman, kesewenang-wenangan, dan itu akan berakhir dengan tragis. Kita lihat apa yang ada di dalam Al-Quran yang merupakan pola-pola sejarah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Surah Al-Isra ayat 81. Kemudian fawaqu al-haqq wa batala ma kanu ya'malun faghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiyas sakharatu sajidin. Karena itu nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Kemudian wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Dan lemparkanlah apa yang ada di tanganmu wahai Musa, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran pasti akan mengalahkan kebatilan. Masalahnya di tangan siapakah kebenaran itu akan menampakkan sinarnya. Kalau kita melihat di kisah yang ada pada Fir'aun, maka kezaliman itu sebenarnya tidak mendatangkan keberuntungan sama sekali. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat makar pada diri orang yang zalim ini dari sejak awal kezalimannya. Ketika Fir'aun mengumumkan kebijakan negara bahwasanya bayi laki-laki dari Bani Israel itu harus dibunuh, Allah Subhanahu wa taala membuat makar pada keluarga Fir'aun yang ternyata bayi yang sangat ditakuti keberadaannya ini justru adalah bayi yang diambil oleh keluarga Fir'aun dan dibesarkan di dalam istana. Ini makar yang pertama. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Untuk apa? Untuk supaya hantaman balasan dari kezaliman itu balasan yang
lebih berat daripada balasan yang lain. Ya, kalau kemungkinannya adalah Nabi Musa itu bukan orang yang pernah dipelihara oleh Fir'aun di istananya, itu mungkin tidak cukup menohok hati Fir'aun ketimbang seorang anak yang dipelihara dengan penuh kasih sayang itu ternyata adalah orang yang paling ditakuti. Jadi Allah berkehendak untuk menjadikan orang yang paling dibenci oleh Fir'aun ternyata adalah orang yang pernah sangat ia sayangi. Kemudian yang kedua, bagaimana ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang yang ada di sekeliling Fir'aun itu adalah orang-orang yang pertama kali mengingkari ketuhanannya. Orang-orang yang mengingkari ketuhanannya. Dimulai dari istrinya, kemudian tukang sisir anaknya, kemudian pamannya, seseorang yang menyembunyikan imannya dalam hatinya, kemudian seorang anak yang dipelihara di dalam istananya. Ternyata istri dari orang yang mengaku Tuhan adalah orang yang beriman. Ternyata akhir hayat dari istri tercinta Fir'aun itu justru berlindung dari Fir'aun. Rabbi menili indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun wa amali. Ini suami seperti apa nih, sampai istrinya di akhir hayatnya itu berlindung kepada Allah dari kejahatan Fir'aun. Dan ini makar semacam apa? Ketika orang dengan kemampuan yang ia miliki menjadi angkuh dan sangat sombong, ia merasa adalah Tuhan yang Maha Agung. Ternyata orang yang pertama kali mengingkari ketuhannya adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini makar seperti apa? Kita perhatikan lagi nanti. Akan ada pola seperti ini. Orang yang berbuat dolim itu terkadang akan mendapatkan perlawanan pertama kali dari orang-orang di sekelilingnya. Kita pahami pola yang ini. Jadi kisah Nabi Musa dan kisah Fir'aun adalah pesan kepada penguasa yang dengan kesombongan dan keangkuhannya menindas rakyatnya agar segera mengakhiri kezalimannya sebelum berlaku atas diri mereka sebagaimana yang berlaku atas diri Fir'aun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran dengan ragamnya itu memuat urut-urutan bagaimana kezaliman itu pada akhirnya tersungkur. Kita sudah sampaikan tadi. Fir'aun ketika membuat kebijakan untuk membunuh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel itu karena ada kabar yang berkembang yang sampai pada dirinya bahwasanya kekuasaan Fir'aun ini akan hancur oleh seorang anak yang lahir dari ras Yahudi, ras Bani Israel. Kemudian kecemasan ini diwujudkan dengan adanya keputusan untuk mengeksekusi anak laki-laki yang lahir pada masa pemerintahannya. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak laki-laki ini ternyata hidup dan dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Yang kemudian sampai kira-kira usia sampai 18 tahun terjadilah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi Musa terhadap orang Mesir. Ini adalah episode yang menjadi titik balik dari kehidupan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian melarikan diri ke negeri Madian, yang kemudian pertama kali di sana bertemu dengan dua orang perempuan anak Nabi Syuaib yang tidak bisa memberikan minuman binatang ternaknya karena harus berdesak-desakan dengan orang laki-laki. Di kisah ini juga menarik tentang bagaimana adabnya seorang laki-laki terhadap perempuan dan bagaimana
adab seorang perempuan terhadap laki-laki. Jadi perempuan ini tidak mau berdesak-desakan, ini menunjukkan memang muruahnya yang terjaga. Kemudian dengan mengatakan ayah kami sudah tua, oh berarti kalau bukan karena ayahnya tua tidak ada laki-laki, tentulah dia tidak akan keluar. Tapi sekarang kenyataannya adalah perempuan yang harus mengembalakan ternaknya, dan itu tidak akan dilakukan kalau mungkin ada anak laki-lakinya. Masalahnya semuanya anaknya perempuan. Kemudian menyampaikan udzur kepada Nabi Musa bahwasanya mereka tidak akan bisa memberikan binatang ternak sampai para penggembala yang laki-laki itu selesai. Maka Nabi Musa yang dalam keadaan masih lelah itu kemudian mengambil inisiatif untuk menolong dua perempuan ini. Kemudian sesudah memberikan pertolongan, Nabi Musa beristirahat dan perempuan ini kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada ayahnya. Kemudian datanglah perempuan tersebut, salah satunya kalau dalam Al-Quran sangat detail sekali menyebutkan faja'at ihdahunna tamsi ala istihya. Jadi maka datanglah salah seorang di antara dua gadis tadi datang menuju Nabi Musa berjalan dengan malu-malu. Kenapa harus malu-malu? Karena yang didatangi adalah seorang laki-laki. Kenapa harus malu? Karena sekarang yang datang itu adalah seorang gadis kepada seorang laki-laki. Kemudian langsung mengatakan bahwasanya ayah kami memanggil Anda untuk memberikan imbalan atas apa yang engkau lakukan karena memberikan minuman binatang ternak kami. Jadi langsung to the point, tidak ada mukadimah apa-apa, langsung memberikan ayah kami yang memanggil Anda karena Anda sudah berbuat baik. Jadi tidak ada mukadimah yang menjadikan percakapan ini lebih panjang. Kemudian ketika berjalan pun Nabi Musa berjalan di depan, yang perempuan berjalan di depan. Ini salah satu di antara episode, kalau kita jelaskan lagi ini menjadi sebuah pola pula. Ala kulli hal, kemudian Nabi Musa hidup di negeri Madian menjadi menantu dari seorang nabi, yaitu Nabi Syuaib, untuk beberapa lama, kira-kira 10 tahunan. Di episode ini Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala sengaja jauhkan dari jangkauan Firaun, karena disinilah Nabi Musa akan mengalami peristiwa yang akan mengubah sejarah Bani Israel sehingga bisa keluar dari cengkeraman Firaun. Ketika sudah selesai 10 tahun, Nabi Musa kemudian kembali ke Mesir karena keluarganya masih hidup di dalam perbudakan. Kemudian ketika di malam yang sangat gelap, Nabi Musa berinisiatif untuk mencari api sebagai penerangan, sebagai penenang untuk keluarganya, karena malam itu malam yang sangat dingin. Beliau melihat ada api yang menyala di sebuah gunung. Ketika didekati ternyata api itu berasal dari sebuah pohon yang terbakar tapi tidak terbakar. Ternyata disitulah tempat yang Allah kehendaki untuk Allah memilih Nabi Musa sebagai pembebas dari Bani Israel. Terjadilah dialog antara Nabi Musa kalimullah dengan Allah Azza wa Jalla, yang diantara poin-poinnya adalah Nabi Musa merasa takut karena pernah melakukan kesalahan di negeri Fir'aun, tapi oleh Allah kuatkan. Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan. Doa yang sangat kita kenal, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah doa supaya Nabi Musa dengan segala kelemahannya itu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta pula Nabi Harun saudaranya untuk
berserikat dengan beliau dalam urusan ini. Karena Nabi Musa memiliki kelemahan dan beliau sadari itu dalam hal penyampaian. Lisannya kurang fasih. Maka keduanya pun mendapatkan semua yang mereka inginkan. Allah mengabulkan semua.